Saya sangat senang sekali dengan hasil yang kita dapatkan di sana. Antusiasme respon dari customer yang ada di Sulawesi ternyata cukup luar biasa ya terhadap adanya coffee shop yang baru dengan konsep Instagramable, di mana mereka bisa melakukan selfie, lalu kemudian menu-menu yang juga cukup menarik, nggak kalah jauh dengan yang ada di ibu kota. Konsepnya kita membuat beberapa 3 tematik gitu. Yang pertama di outdoor itu vintage ala Amerika tahun 1950-an. Kemudian yang di lantai bawah kita ada bar, di mana bar barista itu sangat transparan, jadi customer bisa melihat langsung sehingga seperti ada live show ya dalam menyajikan kopi-kopi tersebut. Lalu kemudian di lantai 3 saya mengambil konsep dari klasik European, terutama dari kafe-kafe yang pernah saya kunjungi di Vienna. Saya cukup optimis karena dari 7 hari saya di sana mentraining, lalu kemudian kita grand opening. Dari soft opening sampai grand opening itu kita sudah menjual 2.300 item dari menu-menu yang kita sajikan. Jadi antusiasmenya cukup luar biasa, dan memang fenomena coffee shop sampai saat ini masih menggiurkan bagi para bisnis men atau bisnis woman yang ingin berkecimpung langsung membuat coffee shop. Karena bisnis coffee shop itu kan sangat simple dan mudah, yang mana juga sangat trending saat ini. Jadi kita tidak sulit memperkenalkan suatu bisnis yang baru di mana customer sudah tahu bahwa oh ya, kopi susu kekinian itu di mana-mana sudah cukup populer. Menurut analisa saya, kalau untuk di ibu kota sendiri memang persaingan sudah cukup sangat ketat gitu, tetapi ini tetap akan terus berkembang, apalagi di daerah-daerah ternyata mereka sangat antusias dengan adanya kopi susu kekinian, kopi susu gula aren, dan menu-menu masakan Nusantara seperti ayam geprek, kemudian masakan tradisional yang ada di daerah itu juga perlu kita lampirkan di dalam menu-menu kita tersebut, mengikuti budaya daerah setempat. Kendalanya mungkin dari sisi karena memang pada saat itu 2 bulan itu adalah pertama kali COVID ya, pandemi, jadi kita antara pekerja untuk membangun interiornya kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari target yang seharusnya 2 bulan kita harus mundur di 4 bulan. Kalau untuk yang lain-lainnya sih sejauh ini cukup aman dan sinergi yang cukup baik antara supplier dengan kita. Yang pasti kita tetap menerapkan new normal, protokol yang new normal, menggunakan masker, hand sanitizer, kemudian dari dalam interior dari kafe juga kita selalu bersihkan setiap hari sesuai standar gitu, dan juga antiseptik juga kita selalu gunakan untuk membersihkan lantai serta railing-railing tangga. Dan untuk menu-menu ataupun standar dari para barista dan kitchen itu semua menggunakan masker, kemudian sarung tangan. Pengaruhnya cukup lumayan besar ya. Saya coba melakukan suatu riset ke ibu kota, beberapa coffee shop yang ada. Ternyata memang penjualan mereka sangat menurun drastis, bahkan secara online pun mereka menurun. Jadi artinya untuk di ibu kota sendiri memang sebagai red zone itu cukup berpengaruh sekali Mbak terhadap omset dari setiap outlet-outlet yang ada di ibu kota. Tetapi di daerah ternyata mereka yang tidak red zone masih biasa dan bahkan sangat menjanjikan bisnis ini. Harapannya setelah masa pandemik ini atau dalam masa pandemik yang seperti ini, para usahawan terutama di bidang kopi terus berkreasi, kreatif dan tidak patah semangat, mungkin melakukan suatu promo-promo yang luar biasa, kemudian menyajikan menu-menu yang memang sesuai standar new normal, artinya makanan-makanan yang sehat, bersih, yang juga bergizi. Jadi para customer pun tetap tertarik untuk datang ke outlet atau membeli secara delivery online, dan harapannya ekonomi kita pulih perlahan-lahan kembali.